Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di antara manusia yang kuat, orang yang paling banyak membunuh bukanlah penyihir utama Lin Xin, tapi Yating. Meskipun hujan meteor api menutupi area terbesar, itu tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan membunuh Yating. Domain pedang rajanya tidak terkalahkan dalam pasukan iblis, dan tidak ada yang bisa menahan serangannya. Pedang sepanjang 100 meter menyapu pasukan iblis yang kacau dengan ratusan korban. Setelah perang ini, Yating mungkin telah membunuh lebih dari 10.000 iblis secara langsung. Banyak pahlawan abadi yang telah melihat dunia begitu lama tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Yating memiliki kemampuan khusus, kultivasi yang kuat dan dia adalah peri, jadi tidak ada pahlawan abadi yang memilihnya untuk mewarisi kekuatannya. Namun, serangan mematikannya dan tindak lanjut mana spiritualnya yang hampir tak ada habisnya telah sangat mengejutkan para pahlawan abadi ini. Sejujurnya, pahlawan abadi hampir tidak melakukan upaya habis-habisan, dan mereka lebih seperti membantu kelompok pemburu iblis cahaya Sang Fajar, memberikan semua kesempatan kepada orang-orang muda ini. Pahlawan abadi sangat hebat. Siapa yang bisa mengatakan lebih baik tentang situasi di medan perang? Jika musuh memiliki bala bantuan, dan bala bantuan menjadi kuat. Jika mereka mempertahankan kekuatan yang cukup, mereka dapat sepenuhnya beradaptasi dengan situasi seperti itu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi umat manusia melawan iblis. Selama 6.000 tahun terakhir, aliansi kuil tentu saja mampu memenangkan beberapa kemenangan biasa, tetapi untuk mencegah klan iblis berusaha sekuat tenaga untuk membalas, dalam perang dengan klan iblis, manusia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang, dan begitu klan iblis mundur, mereka tidak pernah mengejar iblis yang melarikan diri. Namun, sekarang berbeda. Dengan partisipasi pahlawan abadi dan penghancuran dua kelompok pemburu tingkat bergelar, lebih dari 50 dewa iblis siap untuk melancarkan serangan habis-habisan, dan aliansi secara alami tidak perlu menahan sama sekali. Melawan iblis sebanyak mungkin adalah target Legiun Pisau Tajam. Untuk membuat Kaisar Dewa Iblis merasakan sakitnya, mereka sepenuhnya fokus pada kekuatan utama pasukan iblis, dan akhirnya mencapai tujuan membawa pertempuran yang menentukan ke benteng pengusir naga. Setelah sepanjang malam perang, bahkan para pasukan elit pun akan merasa lelah. Long Hao Shen memerintahkan Legiun Pisau Tajam untuk beristirahat di hutan lebat di wilayah iblis, dan meminta Han Yu, yang berada di belakang untuk merawat kuda-kuda, dan memimpin pasukan yang tersisa untuk membawa semua kuda. Pada saat yang sama, dia mengadakan pertemuan pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar dan pahlawan abadi. Dengan peta kulit domba yang indah tersebar di depannya, Long Hao Shen berjongkok di tanah, menunjuk ke map dan berkata, kami berada di posisi ini sekarang. Dalam perang sebelumnya, kami hampir memusnahkan semua pasukan utama yang ditempatkan di luar benteng pengusir naga. Tentara kita tidak mendapatkan banyak kerusakan. Efektivitas tempur Legiun Pisau Tajam bahkan lebih kuat dari yang diharapkan oleh Long Hao Shen, dan kombinasi sempurna dari 6 kuil dan 6 profesi telah mengkonfirmasi untuk pertama kalinya keunggulan absolut dari operasi gabungan kekuatan. Jika kita terus berbaris ke timur, kita akan memasuki provinsi iblis Samo. Samo adalah ras yang relatif lemah di antara iblis, dan mereka memiliki sedikit kemampuan tempur kecuali untuk menahan dinginnya. Dalam perang sebelumnya, mereka sebagian besar bertugas mengangkut persediaan makanan untuk iblis yang ditempatkan di luar benteng pengusir naga. Han Yu, berita itu telah sampai ke benteng pengusir naga sekarang, bukan? Han Yu mengangguk dan berkata, berita kemenangan kita telah dikirim kembali untuk pertama kalinya.
Benteng pengusir naga harus segera mengirim seseorang untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan persediaan makanan di sisi iblis sangat bagus, terutama semua jenis makanan laut, terpelihara dengan baik. Long Hao Shen tersenyum dan melanjutkan, Provinsi Samo adalah provinsi terjauh dari provinsi tengah di wilayah iblis. Kecuali Kaisar Dewa Iblis hanya memimpin klan naga langitnya dan semua iblis untuk datang sesegera mungkin, jika tidak, akan membutuhkan setidaknya 20 hari untuk memimpin pasukan dari provinsi tengah ke pihak kita. Menerobos para pembela di luar benteng pengusir naga, setidaknya 5 atau 6 provinsi iblis terdekat semuanya tertuju pada kami, dan kekuatan pertahanan mereka sangat terbatas. Yang paling kita takuti sekarang adalah Kaisar Dewa Iblis sangat ingin memimpin pasukan besar untuk langsung menyerang benteng Tenggara dan yang terdekat dengan Provinsi Tengah. Oleh karena itu, kita harus menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis. Sebagai Kaisar Dewa Iblis pertama dari klan Iblis, ketika pilar Iblis rusak, Dewa Iblis lainnya pasti bisa merasakannya. Di aliansi, hanya kekuatanku yang bisa menghancurkan pilar iblis. Oleh karena itu, saya percaya bahwa ketika para dewa iblis merasakan kematian dewa iblis pohon, dia akan tahu dengan jelas bahwa posisi saya berada di pihak benteng pengusir naga. Namun, pasukan iblis di sini telah benar-benar runtuh, dan akan memakan waktu setidaknya 5 hari untuk menyampaikan informasi perang, dan seharusnya tidak lebih cepat dari itu. Dan juga butuh 20 hari untuk sampai ke sini. Oleh karena itu, kita punya banyak waktu sekarang. Jadi kita harus memberitahu Kaisar Dewa Iblis sebanyak mungkin tentang tindakan kita. Xiao Huo berkata, Xiao Long, apa yang akan kamu lakukan? Membantai iblis di beberapa provinsi. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Di antara iblis murni yang sebenarnya hanyalah sebagian dari mereka. Saya pernah berhubungan dengan organisasi iblis, yang terdiri dari ras manusia setengah iblis. Mereka diam-diam memberontak melawan Kaisar Dewa Iblis dan mengumpulkan beberapa kekuatan. Selain itu, saya juga mendengar bahwa kepala organisasi ini adalah Dewa Iblis yang sangat penting di klan iblis. Kekuatan ini mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi seluruh situasi perang, tetapi jika kita dapat meminta bantuan mereka, kita akan memiliki peluang kemenangan yang lebih baik. Tujuan akhir dari organisasi ini sebenarnya adalah untuk berhubungan baik dengan manusia kita. Anggota yang berhubungan dengan saya mengatakan kepada saya bahwa jika manusia akhirnya mengalahkan iblis, mereka hanya ingin kita menyisakan mereka wilayah yang tidak terlalu besar. Dan kemudian mereka secara bertahap akan berasimilasi dengan manusia dalam interaksi mereka dengan manusia. Chair berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Long Hao Shen berkata, kita harus menyerang kekuatan utama klan iblis. Dan jika kita ingin membuat pukulan berat bagi klan iblis dalam waktu sesingkat mungkin, maka kita perlu berpisah. Lihat. Saat dia berbicara, tangan kanannya menunjuk beberapa kali di peta. Dia menunjuk semua di lokasi beberapa ibu kota provinsi terdekat. Sumber daya iblis yang paling kuat dan penting dikumpulkan di ibu kota. Klan iblis selalu kuat di luar. Bagian luar kekuatan pertahanan selalu kuat, sedangkan kekuatan internal yang sebenarnya relatif kosong. Bukankah Kaisar Dewa Iblis mengambil sejumlah besar iblis? Kami akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan fondasi mereka. Oleh karena itu, saya akan menargetkan 6 ibu kota provinsi yang paling dekat dengan benteng pengusir naga. Bunuh kekuatan utama klan iblis di ibu kota provinsi ini dan lakukan beberapa kerusakan. Kita tidak perlu membunuh terlalu banyak, tetapi itu cukup untuk menjarah atau menghancurkan sumber daya yang diselamatkan oleh ibu kota ini. Iblis memiliki total 24 provinsi, menurut karakteristik iblis, sebagian besar sumber daya mereka terkonsentrasi di ibu kota setiap provinsi. Jika rencananya berhasil, akan sangat sulit bagi Kaisar Dewa Iblis untuk menyerang benteng Tenggara secara langsung.
Dia harus mempertimbangkan ketidakstabilan bagian belakang saat menyerang aliansi. Untuk strategi Long Hao Shen, semua orang mengangguk satu demi satu. Pada kenyataannya, sebelum pertempuran, sudah ada rencana pertempuran umum. Long Hao Shen baru saja mengatakannya secara lebih rinci saat ini. Long Hao Shen berkata, itu saja. Setelah istirahat dan penyembuhan, kami akan membagi pasukan kami menjadi 6 rute dan pergi jauh ke dalam klan iblis untuk bertarung. Keenam kelompok pasukan harus tetap berhubungan dekat satu sama lain, kata Long Hao Shen. Jika kalian menemukan bahwa ada dewa iblis yang tersisa di provinsi itu, beritahu saya sesegera mungkin. Saya akan berada di sana sesegera mungkin untuk menghancurkan pilar iblisnya. Dibandingkan dengan sumber daya makanan, pilar iblis adalah akar dari klan iblis, dan itu juga merupakan dasar dari keberadaan klan iblis. Lin Xin berkata, yang paling kita takuti sekarang adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis akan sangat putus asa untuk menempatkan semua kekuatannya ke satu tempat. Jika dia mengabaikan tindakan kita dan masih ingin memimpin pasukannya untuk menyerang benteng Tenggara dan menggunakan ini sebagai terobosan untuk membakar dan menjarah di dalam aliansi kita, kita juga akan menjadi sangat pasif. Intinya adalah, sumber daya aliansi kita jauh lebih kaya daripada iblis, kita bisa merampok, tapi begitu juga mereka bisa. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, saya telah mempertimbangkan dengan serius masalah yang kamu bicarakan. Itu bisa terjadi. Bagaimanapun, butuh cukup waktu bagi Kaisar Dewa Iblis untuk memimpin pasukan untuk mengejar ketinggalan. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa hal yang paling mungkin bagi Kaisar Dewa Iblis adalah berpencar. Mata Xiao Huo mendongak. Bagaimana? 4 kata sederhana Long Hao Shen bertepatan dengan apa yang ada dalam pikirannya. Long Hao Shen berkata, Kaisar Dewa Iblis ingin menyingkirkanku, dan kami mengaduk angin dan hujan di utara. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berperang dengan kita. Oleh karena itu, saya kira dia mungkin akan memimpin sekelompok iblis terkuat untuk datang melawan kita dalam waktu sesingkat mungkin. Kelompok iblis ini kemungkinan besar adalah bagian dari 54 dewa iblis yang dia mobilisasi, serta bagian dari klan Naga Langit, klan Iblis Bulan, dan klan Iblis Bintang. Kaisar Dewa Iblis memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, jadi dia tidak akan membawa terlalu banyak iblis yang kuat ke sini. Jumlah totalnya bahkan mungkin tidak melebihi 1000. Faktanya, dalam keadaan normal, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mengalahkan kita. Karena Kaisar Dewa Iblis tidak menyadari partisipasi nenek moyang kita para pahlawan abadi. Di sisi lain perpecahan mereka, target serangan Kaisar Dewa Iblis adalah yang paling mungkin untuk target benteng Tenggara. Iblis mungkin tahu bahwa kita mengerahkan pasukan. Namun, apa yang dia ketahui tentang beberapa penyebaran penting dalam aliansi kita tidak bisa terlalu akurat. Dia pasti berpikir bahwa benteng Tenggara tempat kuil pejuang berada masih yang terlemah. Namun, mereka tidak tahu bahwa kami memiliki rata-rata kekuatan bersatu dari 6 kuil. Selain itu, sebelum kami berangkat, kami juga mengatur beberapa kekuatan kuil asasin untuk memperkuat benteng Tenggara masing-masing. Kaisar Dewa Iblis telah memobilisasi sejumlah besar pasukan kali ini, dan dia akan meninggalkan setidaknya 20 Dewa Iblis untuk memimpin pasukan. Jika mereka langsung menuju benteng Tenggara, itu memang akan menjadi ancaman besar bagi kita. Namun, benteng Tenggara tidak begitu mudah ditangani. Setelah Perang Suci sebelumnya, semua benteng dibentengi. Pada saat yang sama, setelah gerakan spesifik pasukan iblis diketahui, benteng pengusir iblis dan benteng selatan, yang paling dekat dengan benteng Tenggara, juga akan mengirim dukungan untuk pertama kalinya. Yang terpenting, sekarang ada 9 leluhur pahlawan abadi di setiap benteng. Setelah benteng itu diserang, kekuatan leluhur akan dapat mencapai benteng dalam 1 hingga 3 hari.
Kemudian kami mengumpulkan kekuatan lebih dari 40 leluhur. Bahkan jika musuhnya kuat, ia dipimpin oleh lebih dari 20 dewa iblis. Namun, sama sekali tidak mudah untuk menerobos rintangan para pahlawan abadi kita. Bahkan mungkin kerugian besar bagi mereka. Setelah mendengarkan analisis Long Hao Shen, semua orang tidak bisa tidak terkejut. Wajah Xiao Huo tidak bisa membuat ekspresi, tetapi apresiasi dan kekaguman di matanya terungkap dengan jelas. Dia berpikir, bukan karena keberuntungan Xiao Long menjadi orang pertama di Uni pada usia yang begitu muda. Dia tidak hanya sangat berbakat dalam latihan, tetapi juga tenang dan teliti dalam pikirannya. Dengan putra ini mengendalikan situasi aliansi, kemenangan dalam pertempuran yang menentukan melawan iblis kemungkinan akan jauh lebih besar. Tebakan Long Hao Shen persis sama dengan apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia berhenti berbicara dan hanya diam-diam menatap Long Hao Shen. Ketika strategi dan taktik ditentukan, langkah selanjutnya adalah membagi pasukan. Legiun Pisau Tajam dibagi menjadi 6 rute, masing-masing oleh Long Hao Shen, Cai Er, Chen Ying Er, Wang Yuan, Han Yu dan Zhang Fangfang. Setiap pasukan memiliki 3 pahlawan abadi. Sima Xian mengikuti kelompok Chen Ying Er, Lin Xin mengikuti kelompok Wang Yuan, Duan Yi mengikuti kelompok Han Yu, dan Yang Wenzhao mengikuti kelompok Zhang Fangfang. Yating mengikuti kelompok Cai Er. Tentara dibagi menjadi 6 rute dan berangkat pada saat yang sama. Long Hao Shen bertanggung jawab atas yang paling sentral dari 6 provinsi target, sehingga dia bisa segera bergegas ke provinsi lain di mana Dewa Iblis muncul untuk menghancurkan pilar iblis. Long Hao Shen, meskipun tidak ada mitra untuk mengikutinya, ia memiliki kekuatan terkuat, dan juga dibantu oleh Xiao Huo, kekuatan keseluruhan tidak berada di bawah 5 kelompok lainnya. Setelah Legiun Pisau Tajam, yang awalnya hanya memiliki lebih dari 10.000 orang, dipecah menjadi beberapa bagian, itu menjadi lebih fleksibel, seperti 6 pisau tajam asli, langsung ke pedalaman utara klan iblis. Permainan bertahan hidup antara aliansi kuil dan klan iblis akhirnya berjalan lancar. Beralih ke klan iblis, Istana Kekaisaran Iblis. Busong, Dewa Iblis Pohon, sudah mati, dan pilar iblisnya telah dihancurkan. Wajah Kaisar Dewa Iblis berubah warna. Dia merasakannya segera setelah pilar Dewa Iblis Pohon dihancurkan. Ini adalah pilar ketiga yang telah dihancurkan. Di bawah, berdiri para Dewa Iblis. Masing-masing memiliki aura yang kuat, mereka adalah dasar dari klan iblis, tetapi juga kelompok keberadaan yang paling kuat, Dewa Iblis. Orang-orang di klan iblis semuanya adalah eksistensi yang kuat dari sisi dominan, tetapi saat ini kabar kehancuran pilar iblis membuat mereka tidak dapat bernapas karena mereka semua berdiri di sana dengan tenang, dan mereka bahkan tidak berani memandang Kaisar Dewa Iblis, hanya beberapa di barisan depan yang memandangnya. Dewa Iblis Pohon Busong sudah mati. Dia bertanggung jawab untuk menjaga benteng pengusir naga. Penghancuran pilar iblis tidak diragukan lagi berarti bahwa Long Hao Shen telah bergerak. Yang mulia, saya telah diberitahu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sana sesegera mungkin. Hanya saja kota Xin terlalu jauh dari provinsi Samo, dan akan memakan waktu paling cepat 3 hari untuk berita akurat yang akan datang. Dewa Iblis Bulan Agares berkata dengan hormat. Dia tahu betul bahwa apa yang paling ingin diketahui oleh Kaisar Dewa Iblis adalah apakah Austin Griffin atau Long Hao Shen yang menghancurkan pilar. Jika saja Long Hao Shen menghancurkannya dengan kekuatan darah Austin Griffin, maka masalahnya masih relatif kecil. Namun, jika Austin Griffin tidak mati, maka itu akan menjadi masalah besar. Mata Kaisar Dewa Iblis masih suram. Jika Dewa Iblis mati, dia tidak akan merasa tertekan, karena dia selalu bisa menemukan pengganti lain. Namun, jika pilar iblis dihancurkan merupakan fondasi sebenarnya dari klan iblis, seperti bingkai yang menopang rumah besar klan iblis.
3 pilar iblis telah dihancurkan. Sepertinya jumlahnya kecil, tetapi bagaimana jika terus berlanjut? Bagaimana dengan dalam 10 atau 20 tahun? Berapa banyak pilar yang akan dihancurkan? Vassago, Kaisar Dewa Iblis mengarahkan pandangannya pada Dewa Iblis Bintang di samping Dewa Iblis Bulan. Vassago mengangguk dan berkata, setelah menerima berita itu, saya segera menggunakan ramalan, hanya untuk melihat apakah Austin Griffin muncul. Ini menunjukkan bahwa Long Hao Shen yang menghancurkan pilar iblis dan ini harus akurat. Tapi untuk beberapa alasan, aku merasakan aura kehidupan dalam dirinya, bukan tubuh mayat hidup seperti dalam ramalan kehidupan. Mendengar apa yang dikatakan Vassago, Kaisar Dewa Iblis merasa santai. Dia mengangguk dan berkata, ini benar. Long Hao Shen menyelamatkan Ye Xiaolei, yang merupakan roh yang ditinggalkan oleh Dewi Alam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan paling vital di daratan. Dengan dia, mungkin saja jantung Long Hao Shen pulih. Setidaknya dia akan membawa Long Hao Shen aura kehidupan yang kuat. Vassago tiba-tiba berkata, oh begitu. Pantas saja. Setelah ramalan kehidupan terakhir, kepercayaan Kaisar Dewa Iblis pada ramalan Dewa Iblis Bintang meningkat pesat, dan dengan penilaiannya yang akurat, wajah Kaisar Dewa Iblis terlihat sedikit lebih baik. Selama Austin Griffin yang asli benar-benar mati, dan itu hanya Long Hao Shen maka itu tidak terlalu mengganggunya. Namun, Long Hao Shen juga harus mati, dia memiliki bagian dari darah Austin Griffin. Begitu mereka membiarkannya tumbuh ke tingkat yang tidak terkendali, maka itu juga akan menjadi pukulan fatal bagi seluruh ras iblis. Fatal bagi seluruh ras iblis.